Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz? Bakhair, alhamdulillah. Fadhal. Ya, Ustaz. Fadhal. Lagi sibuk apa nih Ustaz? Ngetik biasa. Ngetik aja, bikin buku baru. Afan Ustaz nih, anak ganggu gak ya kira-kira Ustaz? Oh, enggak. Ada beberapa hal nih yang mau Anda tanyakan Ustaz. Iya, silakan. Yang pertama itu kan ada sebenarnya agak mengganjal di hati anak Ustaz. Itu hukum tahlilan itu sendiri apa sih Ustaz? Diperbolehkan atau enggak Ustaz untuk tahlilan itu Ustaz? Sebetulnya hukum tahlilan itu sudah jelas ya kalau bagi mereka yang membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Yes. Seperti misalnya perkataan sahabat, perkataan para ulama, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Di antara perkataan sahabat Rasulullah Jarir, dari seorang sahabat Jarir namanya, beliau berkata, kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sun'at ta'am fihi minan niyahah. Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ termasuk meratap. Itu sebuah asar yang sangat sahih, ya. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um di jilid 1 halaman 318, di mana beliau berkata, akrahul ma'tam, aku tidak suka ma'tam, wa huwal ijtima' ya inda ahlil mayyit, itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian, ya. Beliau mengatakan di situ berkumpul-kumpul di keluarga kematian, walaupun kata beliau di situ tidak ada ratapan dan tangisan, tetap beliau tidak suka. Dan kata-kata akrahu, ya, perkataan Imam Syafi'i seringkali maknanya adalah haram. Karena bahkan Imam Syafi'i ya selalu menggunakan perkataan beliau itu dengan bahasa Al-Quran, dan dalam Al-Quran kata kariha yakrahu itu sering dibawa kepada makna haram, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah di sini tegas sekali. Beliau mengatakan akrahu, aku tidak menyukai. Artinya aku haramkan, aku mengharamkan. Ya, al-ijtima' berkumpul di keluarga kematian. Berkumpul saja menurut Imam Syafi'i di keluarga kematian itu nggak boleh. Ya, bagaimana kalau disertai dengan makanan-makanan dan yang lain? Sebatas berkumpul saja tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, di dalam kitab Al-Mughni di jilid 3 halaman 496 sampai 497, di mana beliau berkata yang artinya, adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, maka itu suatu hal yang dibenci atau haram, karena akan menambah kesusahan di atas musibah mereka dan menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka. Nah, di sini beliau jelas mengatakan ya tidak bolehnya berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Demikian pula perkataan Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau berkata, ya, Imam Nawawi rahimahullah, adapun duduk wa amal qu'ud, kata beliau, duduk di keluarga ahli mayit ya, dengan alasan untuk takziah, telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan juga penulis kitab Al-Muhadzab. Demikian pula ashab madhab bahwa itu termasuk yang dibenci, ya, bahwa itu makruh, ya. Makruh di sini maksud dibenci, itu haram, ya. Di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan di sini bahwa ya ini perkara-perkara yang ternyata muhdats. Bahkan dalam perkataan beliau, Imam Nawawi tegas mengatakan bahwa itu adalah muhdats, itu bid'ah. Ya. Demikian pula Al-Imam Asy-Syairazi menulis kitab Al-Muhadzab, di mana Al-Imam Asy-Syairazi rahimahullah ya menyatakan demikian pula di dalam kitab Al-Muhadzab. Demikian pula Imam Ibnu Humam Al-Hanafi dalam kitab Fathul Qadir di jilid 2 halaman 142. Ya, beliau tegas mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang jelek. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 527 sampai 528. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar di jilid 4 halaman 148 ya tegas menyatakan bahwa itu menyalahi sunnah, ya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal ya, di mana beliau dikatakan dibuatkan makan untuk mereka ya ahli mayit, dan tidaklah mereka ahli mayit membuatkan makan untuk para pentakziah. Dikatakan demikian sebagaimana dalam kitab Masail Imam Ahmad oleh Imam Abu Daud di halaman 139. Imam Ghazali pun demikian dalam kitab Fiqh Al-Wajiz ya,
Al-Wajiz Fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i di jilid 1 halaman 79. Demikian pula dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, tegas di situ di jilid 2 halaman 165 ya, bahwa mufti Syafi'iyah di zamannya yaitu Zaini Dahlan ketika ditanya tentang maktam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah kematian, makan-makan di sana, bahwa itu termasuk bid'ah yang makruhah, dalam satu riwayat bid'ah yang mungkar. Ya, bid'ah yang makruh. Makruh di sini karoha litahrim, bukan litanzih. Ya. Jadi ini sebetulnya menjadi sudah perkataan para ulama sudah sangat jelas. Apalagi sudah kita sebutkan tadi ya, perkataan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu. Jarir bin Abdullah yang mengatakan bahwa kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di kubur kematian dan membuat makanan di situ bahwa itu termasuk meratap yang dilarang. Jadi siapa saja yang membaca kitab-kitab para ulama akan jelas sebetulnya. Cuma itulah di masyarakat kita dijadikan samar. Ya, Ustaz. Ustaz, terus apakah ada Ustaz perselisihan para ulama mengenai masalah tahlilan ini Ustaz? Sama sekali tidak ada. Pertama, bahwa perkataan Jarir tegas di situ berkata kunna na'uddu, kami dahulu. Berarti ini menghikayatkan adanya kesepakatan para sahabat. Kunna na'uddu, kami dahulu para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah kematian. Demikian pula membuat makanan di tempat itu termasuk niat. Tidak ada sebetulnya orang yang mengatakan adanya itu perselisihan ulama, karena akibat tidak pernah merujuk kitab-kitab para ulama. Dan kalau kita rujuk kitab-kitab mazhab Syafi'i, semuanya sepakat tidak boleh. Bahkan yang subhanallahnya lagi dalam putusan NU ya, yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia, di muktamarnya yang pertama tegas di situ bahwa tahlilan itu tidak boleh. Ya. Itu merupakan hasil daripada muktamar ulama NU di Indonesia pada waktu itu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini. Ini merupakan sebuah konsensus ya, ijma para ulama. Ya. Jadi sama sekali itu tidak ada perselisihan. Orang yang mengatakan bahwa ini perselisihan itu akibat ketidakfahaman dan tidak pernah melihat kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang masalah itu. Lalu kan ada ini, Ustaz, Anda pernah dengar itu ada dalil yang mengatakan bahwa berikanlah makan kepada keluarga Ja'far, Ustaz. Nah, ini sebagian saudara kita ada yang memahami bahwa kalau tetangga ataupun lingkungan sekitar yang memberikan makan itu maka hukumnya diperbolehkan, Ustaz. Tapi kalau dari keluarga yang mengalami atau yang ditinggalkan itu, jadi hukumnya menjadi haram, Ustaz. Apakah itu betul, Ustaz? Saya mau tanya sama antum. Para ulama ketika mengatakan bahwa tahlilan itu tidak boleh, tahu nggak hadis itu? Tahu, Ustaz. Baik. Tapi kenapa mereka tidak memberikan perincian seperti itu? Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i tidak ada perincian seperti itu. Bahkan perkataan Imam Syafi'i saja mengatakan aku akrahu ijtima, berkumpul-kumpul. Ya. Adapun hadis Ja'far tadi, Rasulullah bersabda isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Tidak ada di situ konsekuensi harus berkumpul-kumpul. Yang dibenci atau yang dianggap oleh para ulama itu sebagai sebuah bid'ah adalah berkumpul-kumpul di keluarga kematian, baik yang membuat itu keluarga kematian ataupun keluarga yang lainnya. Makanya perkataan buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, apa di situ ada konsekuensi harus berkumpul-kumpul? Tidak. Sebatas untuk meringankan saja. Ya. Kalau di zaman sekarang ada orang berkata, oh maksudnya para ulama yang diharamkan itu kalau yang membuat keluarga kematian, kalau tetangganya boleh. Kita katakan Anda lebih paham tentang ulama. Para ulama saja tidak memberikan perincian seperti itu, memutlakan. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan berkumpul-kumpulnya saja tidak boleh. Perkataan Jarir bin Abdullah juga, Jarir ya, seorang sahabat ini tegas-tegas mengatakan kunna na'udul ijtima, kami dahulu menganggap kumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ. Tuh lihat ya. Jadi sebetulnya apa alasannya berkumpul-kumpulnya? Karena apa kata Imam Syafi'i? Karena itu yujaddidul huzn, bisa memperbaharui kesedihan. Makanya
alasan yang mengatakan bahwa dibedakan ini dan itu berdasarkan hadis Ja'far sangat tidak sangat aneh. Kenapa? Karena para ulama saja tidak pernah memahami demikian. Saya yakin mereka para ulama tahu tentang hadis Ja'far itu, tapi mereka tidak pernah membedakan antara ini dan itu. Allahu a'lam. Terus itu juga Ustaz, kan ada beberapa pendapat juga yang beredar di masyarakat itu, bahwa kalau setelah ada mayit gitu kan, setelah dikuburkan, jika tidak ada tahlilan itu maka seperti menguburkan kucing, Ustaz, gitu. Nah, lalu sunnahnya sendiri setelah kematian itu apa sih, Ustaz? Mungkin bisa berikan penjelasan kepada Anda nih, Ustaz. Ya akhi, kita tentunya jangan mendengar apa kata orang. Yang terpenting kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, karena syariat kita sudah sempurna kan. Jangan kita membuat-buat ritual yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Orang mau berkata apa ya terserah. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk mengikuti ya bagaimana Rasulullah SAW menyelenggarakan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janaiz, segeralah mengurus jenazah. Nah, inilah kenapa sebabnya diadakan acara-acara seperti itu, karena tidak mempraktekkan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan asri'u bil janaiz, ya, segeralah menyelenggarakan jenazah, segera mandikan, kemudian sholatkan, kafani, sholatkan, kemudian kuburkan. Coba dulu waktu Rasulullah SAW, waktu Khadijah istri Rasulullah SAW meninggal dunia, ditahlilin kan? Gak ada, Ustaz. Gak ada kan? Iya. Waktu anaknya Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal dunia, Rasulullah bikin tahlilan nggak? Tidak ada, Ustaz. Bikin makanan nggak? Para sahabat misalnya bikin makanan, Rasulullah enggak. Kemudian kumpul-kumpul di keluarga Rasulullah, Tidak ada, Ustaz. Tapi Rasulullah kayak kucing dong, ya. Aneh sekali. Rasulullah SAW yang mensyariatkan kepada kita sebuah syariat yang sangat sempurna. Jangan kita katakan bahwa itu kayak kucing dan yang lain, sangat jauh berbeda. Kalau kucing dibuang begitu saja, kalau manusia masya Allah disolatkan, ya, dikafani, kemudian dimandikan. Kalau kucing nggak dimandikan, ya, dikafankan, kucing nggak dikafankan, disolatkan, kucing nggak disolatkan, dikuburkan di situ. Setelah dikuburkan disyariatkan masing-masing itu untuk mendoakan. Kucing tidak seperti itu, ya, sama sekali tidak seperti kucing, jauh sekali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala yang begitu besar buat mereka yang menyelenggarakan mayat seorang muslim. Kata Rasulullah, siapa yang memandikan, maka Allah akan ampuni dosanya 70 kali. Siapa yang mengkafani, maka Allah akan memberikan pakaian dari surga, dari sutra yang tebal. Siapa yang menggalikan kuburannya, maka dia akan diberikan pahala terus sampai selama si mayat itu ada di kuburan tersebut. Ya, siapa yang mensolatkan dan lalu ikut menguburkannya, maka dia pulang dalam keadaan membuat 2 qirat. Satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Kalau dia mensolatkan saja tidak sampai menguburkan, dia mendapatkan 1 qirat. Subhanallah, besar sekali. Bukankah sunnah Rasul itu sudah mencukupi kita? Ya sudah. Ya, adapun orang mau berkata apa, ya akibat daripada mereka tidak paham. Sangat jauh perbedaan sunnah Rasul dengan kucing tentunya, ya. Allah. Ayo Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Anda sudah mendapatkan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Anda juga bisa membantu meluruskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih memiliki pemahaman yang agak sedikit berbeda gitu, Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin Afan Ustaz sudah mengganggu waktu antum. Nggak apa-apa. Lain kali Anda konsultasi lagi Ustaz ya. Insyaallah, moga. Ya Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.